ya aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku, berjalan meringankan beban dunia. Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi aku, tak lagi ku merasa berat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku, berjalan meringankan beban dunia. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pagi ini? Tentu saja dengan berkat Tuhan kita diberi kesehatan yang baik. Memang di jalan kehidupan kita tak akan mudah jalannya. Oleh sebab itu mari kita minta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur yang lelap. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, diberi kekuatan yang baru. Oleh karena kami boleh merasakan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Sehingga sekalipun jalan kami tidak mudah, tetapi kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan melapangkan jalan kami dan kami akan terus menikmati berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tolonglah kiranya Roh Kudus menerangi kami supaya kami semakin mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema persekutuan doa pagi ini adalah masalah adalah berkah di balik musibah. Yang dilandaskan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Yang dituliskan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak seorang pun berharap mendapat masalah. Oleh karena masalah yang kita hadapi seringkali dipandang sebagai musibah. Sekalipun tidak berharap, namun tak seorang pun bisa lepas dari masalah yang datangnya secara tiba-tiba, bahkan kadang-kadang bertubi-tubi.
baik itu dalam bentuk sakit penyakit, atau kehilangan seseorang yang kita kasihi, ataupun sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin juga masalah itu adalah konflik yang tiba-tiba terjadi di dalam keluarga kita. Mungkin juga kegagalan di dalam usaha kita atau tekanan hidup yang berat. Secara manusia, masalah itu merupakan musibah. Namun, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa di balik setiap masalah, di balik setiap musibah ada berkah yang seolah Tuhan sembunyikan, karena Tuhan mau membentuk hidup kita menjadi semakin indah dan iman kita semakin teguh. Saudara, seperti mutiara yang indah. Mutiara yang indah itu terbentuk karena luka pada kerang. Ketika butiran pasir masuk dan melukai tubuh kerang itu, maka kerang itu akan menutup luka itu dengan lapisan demi lapisan yang menjadi sebuah mutiara nan indah yang sangat berharga. Demikian juga dari masalah yang melukai kita. Sesungguhnya Tuhan sedang membentuk hidup kita untuk semakin indah dan berharga. Masalah bukanlah bukti bahwa Tuhan senang bila kita susah. Masalah bukanlah bukti bahwa Tuhan senang bila kita itu menghadapi berbagai macam masalah bahkan musibah. Melainkan Tuhan mau kita mengalami kasih dan kuasa-Nya. Yakobus tidak berkata jika, namun apabila. Artinya setiap orang percaya pasti akan menghadapi berbagai pencobaan yang kita anggap sebagai masalah. Saudara, Yusuf mengalami musibah besar saat dia dijual oleh kakak-kakaknya. Dari orang yang sangat dikasihi di dalam keluarganya, dikasih oleh ayahnya, kemudian berbalik menjadi budak belian. Namun akhirnya kita melihat bahwa itulah jalan Tuhan untuk memelihara Yusuf, keluarganya, bahkan bangsanya. Masalah adalah ujian untuk menguatkan iman, karena ujian imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi masalah diperkenankan oleh Tuhan terjadi bukan dimaksudkan untuk menghancurkan kita, melainkan justru untuk menguatkan kita. Nah, saya berkata bahwa masalah itu diperkenankan oleh Tuhan karena seringkali masalah terjadi dalam hidup kita bukan karena Tuhan yang memberi masalah pada kita, tetapi karena ulah kita yang membuat masalah terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimanapun juga masalah yang terjadi, walaupun itu adalah karena ulah kita, Tuhan perkenankan terjadi, ternyata itu justru dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan iman kita. Tanpa ujian, iman kita sangat rapuh. Tetapi dengan ujian, iman kita akan menjadi kokoh. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan menyerah di tengah pencobaan, melainkan tetap percaya, bahkan bersyukur. Karena di saat itulah iman kita boleh bertumbuh, bahkan makin dikuatkan. Seperti Ayub yang pada akhirnya bisa mengatakan, oh Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Terpujilah nama Tuhan. Sekalipun pada saat itu semuanya belum dikembalikan oleh Tuhan untuk Ayub. Ayub masih dalam keadaan yang sangat menderita, sangat sakit, sangat miskin. Tetapi dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, masalah itu menghasilkan kedewasaan seperti yang dituliskan dalam ayat 4. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Jadi saudara, dari masalah kita belajar bersabar menanti waktu Tuhan memulihkan. Seperti Ayub, bukan hanya 1 hari, tetapi berapa tahun dia mengalami penderitaan itu. Tapi dia bersabar menantikan waktu Tuhan memulihkan, bahkan mengembalikan semua yang hilang daripadanya. Saudara, justru masalah itu membuat kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mengandalkan kasih karunia Tuhan setiap hari. Jadi, musibah bisa tampak menakutkan, tetapi bagi orang beriman, ketika berada di dalam musibah, dapat melihat ada berkat, bahkan berkat besar di balik musibah itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, saat menghadapi masalah jangan bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam diriku? Tetapi katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku lewat masalah-masalah ini? Oleh karena di balik musibah selalu ada berkah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Percayalah, maka saudara akan bisa menghadapi musibah dengan tersenyum dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami bila selama ini kami mengeluh dan menganggap masalah yang datang dalam hidup kami ini sebagai musibah. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa melihat setiap masalah merupakan ujian sebagai kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang kuat, yang sabar, dan bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, untuk makin meyakini bahwa di balik setiap musibah ada berkat besar yang Tuhan sediakan. Kami mendoakan bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dalam menghadapi masalah-masalah hidupnya, masalah dalam keluarga, masalah pekerjaan, masalah perjodohan, masalah apapun juga. Bahkan mungkin karena sakit penyakit, mereka terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi biarlah di dalam perjuangan mereka, mereka selalu mengandalkan kepada Tuhan. Tolong ya Tuhan, agar apapun yang sedang kami hadapi, jangan sampai membuat kami merasa kecewa, takut, bahkan menuduh Tuhan melakukan yang tidak baik untuk diri kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk bisa melihat penyertaan Tuhan yang terus berkarya demi kebaikan-kebaikan kami. Tolong mereka juga yang sedang menghadapi berbagai macam masalah di dalam hidup dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan percaya
Tuhan selalu akan mengubah setiap masalah menjadi berkah buat kami. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan tenang dan sabarlah hai jiwaku ketika kita menghadapi masalah. Tuhan memberkati kita semua. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan derita, jangan mengeluh, serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia tak mengecewakan, yang dinaungannya ingin meneduh. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, biarkan Tuhan yang memimpinmu, sebab di tangan Allah masa lampau dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat takkan